Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, dan pagi ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam 1 Korintus pasal 9, 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 25, yang berbunyi demikian: tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Amin. Ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus lewat dalam 1 Korintus ini. Sebagai seorang olahragawan, kita diminta sebagai seorang olahragawan harus belajar untuk lebih bijak, supaya kita dalam arena perlombaan kita bisa menjadi atlet yang terbaik. Oleh karena itu perlu latihan-latihan. Kalau dalam kehidupan kita berlatih tidak sungguh-sungguh, kita tidak akan menjadi pemenang yang terbaik. Oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus yang kita percaya telah dibenarkan, akan tetapi hal ini bukan berarti kita bebas berbuat dosa, karena akan ada penghakiman. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita memiliki penguasaan diri. Kita belajar pagi hari ini tentang penguasaan diri yang benar. Satu contoh orang percaya yang memiliki penguasaan diri, misalnya Raja Daud memiliki penguasaan untuk tidak membalas kejahatan. Kita akan melihat di dalam 2 Samuel pasal 16 ayat 5 sampai 10. Simei mengutuki Daud. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Ayat 6, Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Ayat 7, beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk, nyala, nyala, engkau menumpah darah orang dursila. Ayat 8, Tuhan telah membalas kepadamu segala darah warga Saul yang engkau gantikan menjadi raja Tuhan. Raja Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malam karena engkau seorang penumpah darah. Ayat 9, lalu berkatalah Abisai anak Seruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tetapi ayat 10, tapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu?
anak-anak Yehuda, biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Raja Daud, bagai siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku, dari ayat ini sampai ayat 13, kalau kita renungkan, Raja Daud memiliki satu penguasaan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Meskipun ia dikutuki sepanjang perjalanannya, dipermalukan dan dihina oleh keluarganya, oleh keluarga Saul, namanya Simei bin Gera, dan anak kandungnya sendiri, Absalom. Bagaimana cara Daud menyingkapi masalah sehingga muncul orang-orang yang dekat dari Raja Daud dan keluarganya? Kita akan melihat di dalam 2 Samuel pasal 16 ayat 12 yang berbunyi, mungkin Tuhan perhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat dalam 2 Samuel ini menceritakan kehidupan Raja Daud. Begitu dia menghadapi banyak tantangan, dia tidak putus asa, dia tetap setia dan berdoa kepada Tuhan, apa yang harus aku jalan dalam kehidupan ini ketika banyak musuh-musuh yang melawan dia. Bapak, Ibu, kita akan melihat sikap Daud. Yang pertama, Daud percaya bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Ending-endingnya indah pada waktunya. Kadang-kadang dalam menyikapi hidup ini, kita baru diproses oleh Tuhan, sudah mengeluh, bersungut-sungut dan lain sebagainya. Di balik kehidupan Raja Daud pun, sebagai seorang raja, dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tidak belajar untuk tidak mengeluh kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan di balik setiap permasalahan yang terjadi dalam kehidupan Raja Daud, Tuhan itu menyertai, melindungi, bahkan memberkati dalam kehidupan Daud. Yang kedua, Bapak Ibu, kita melihat Raja Daud belajar untuk diam, untuk tidak membenarkan dirinya atau menghakimi orang lain. Kita belajar dari Raja Daud ini, tidak membenarkan diri. Dia diam, tidak membenarkan dirinya atau menghakimi orang lain. Dia bersyukur kepada Tuhan, sama seperti Tuhan Yesus. Demi keselamatan manusia, ia rela mati disalibkan, meskipun ia tidak pernah melakukan pelanggaran. Dia belajar untuk hidup taat dan mengasihi orang-orang yang memusuhinya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ketika banyak tantangan di hadapan kita, apakah kita tetap setia mengiring Tuhan atau putus asa dan lain sebagainya? Kita belajar dari sikap Daud. Yang ketiga, Raja Daud berusaha belajar pasrah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat dan kekuatan yang hasilnya dia bisa menguasai hati dengan sikap. Yang pertama yaitu menjaga hati. Yang kedua, dia belajar untuk rendah hati. Yang ketiga adalah murah hati. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah Raja Daud ini kita banyak belajar. Mampukah kita bisa menjaga hati pagi hari ini?
atau rendah hati, terlebih bisa memberikan murah hati. Mari kita sama-sama belajar supaya kehidupan rohani kita semakin hari semakin lebih dewasa, tidak gegabah. Bapak Ibu dan saudaraku, pagi hari ini kita banyak belajar tentang Raja Daud. Yang keempat, bagaimana sikap Raja Daud. Dia memberi pengampunan terhadap musuh-musuhnya. Dia tidak mengungkit masa lalu. Dia berbelas kasih. Dia mengucap syukur pada Tuhan. Meskipun banyak tantangan yang terjadi dalam kehidupannya, dia tidak menuntut. Dia tetap mengucap syukur kebaikan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita seringkali gagal dalam menguasai diri, sehingga kita jatuh dalam dosa yang berakibat perpecahan. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan belajar dari Amsal Sulaiman pasal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Sungguh luar biasa dari ayat ini. Kita akan belajar untuk lebih sabar. Dikatakan kalau kita belajar sabar, kita melebihi seorang pahlawan, bisa menguasai diri, terlebih sebagai orang yang bisa merebut kota. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, bila Anda telah gagal menguasai diri dan berdosa, berjanjilah dan mintalah pertolongan dari Roh Kudus. Mulailah hidupmu dalam hari-hari ini hidup dalam penguasaan diri. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini, firman ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kami telah menyampaikan dengan firman ini. Biarlah setiap firman yang disampaikan bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu hari ini, apapun yang mereka hadapi, mereka yang sakit Tuhan pulihkan, mereka yang menghadapi pergumulan, kiranya Tuhan kuatkan iman setiap anak-anak-Mu dalam menyikapi kehidupan ini, agar mereka tetap percaya bahwa ada mujizat, ada campur tangan Tuhan, ada jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan kami. Pagi ini kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang setia, Allah yang selalu memberkati dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Amin.